Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Cerita Horor. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini. Cerita horor kali ini akan menceritakan kisah yang berjudul Pesugihan Tali Pocong. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak cerita berikut ini. Sudah 2 tahun berlalu, Sarim hidup sendirian, bukan tanpa alasan. Ia tidak mau meninggalkan rumah tersebut yang merupakan peninggalan suaminya tercinta. Selain itu, ia berjanji akan merawat suaminya yang dimakamkan tak jauh dari rumah tersebut sampai akhir hayat. Meski begitu, tinggal sendirian bukan berarti hal buruk bagi Sariem. Suaminya yang dulunya jadi pengusaha kaya raya itu meninggalkan begitu banyak harta berlimpah. Sariem hanya tinggal bertahan hidup dengan harta itu, bahkan masih bisa diturunkan ke anak cucu. Lagi pula, kedua anak laki-lakinya yang merantau juga masih sering mengunjungi ibunda yang menjadi satu-satunya orang tua yang harus mereka jaga. Terlebih, besarnya cinta Sariem kepada suaminya membuatnya tidak ingin berpindah tempat selain di sisi suaminya. Namun, suatu hari, Sariem menemui hal aneh saat ziarah makam suaminya. Sore itu, saat berjalan menuju makam suaminya, makam itu terlihat sangat berantakan dari kejauhan. Aneh sekali, pikir Sariem. 3 hari yang lalu, saat Sariem membersihkan makam itu seperti biasanya, makam itu terlihat bersih dan rapi. Saat mendekati makam itu, Sariem terkejut bukan main. Astagfirullah, kata Sariem tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menemukan tetesan darah dari bangkai ayam di atas makam tersebut. Sariem juga menemukan 2 lembar uang 5.000 dan 2.000 di samping bangkai ayam itu. Sariem tidak tahu bertanda apa ini. Ia kemudian memanggil penjaga makam untuk menanyakan mengapa ada barang mengerikan seperti itu di atas makam suaminya. Saya tidak tahu, Bu. Saya baru datang ke makam ini juga, kata penjaga makam itu. Tapi biasanya hal begitu digunakan untuk mistis, Bu, imbuhnya. Apa itu melibatkan mayat suami saya, Pak? Tanya Sariem khawatir. Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Tapi biasanya ada yang diambil dari makam yang diberi barang begituan, jawab penjaga makam itu. Kalau begitu, saya minta tolong untuk mengecek kuburan suami saya, Pak. Saya tidak mau makam suami saya dirusak begitu saja. Tolong bantu saya memastikannya, Pak, kata Sari memohon. Lalu penjaga makam yang terlihat sedikit ogah-ogahan itu akhirnya menuruti permintaan Sariem. Sariem berdoa agar tidak terjadi apa-apa dengan jasad suaminya. Perlahan, penjaga makam itu membongkar sedikit demi sedikit kuburan suami Sariem. Astagfirullah, teriak penjaga makam itu. Ada apa, Pak? Tanya Sariem panik. Tali pocongnya hilang, Bu, sahutnya. Lutut Sariem seketika lemas. Mengapa ada orang yang tega sekali melakukan ini kepada suaminya? Seingat Sariem, semasa hidupnya suaminya selalu berbuat baik dan tidak pernah memiliki dendam dengan orang lain. Sebaiknya ibu lapor polisi saja, kata penjaga makam itu sambil menuntun Sariem menuju pos untuk menenangkannya. Setelah menyeruput teh yang diberikan penjaga makam, Sariem tak kuasa menahan matanya. Ia tak sadar telah tertidur di pos tersebut. Sar, kata seorang memanggil Sariem pelan. Sariem yang samar-samar mendengar itu, dalam tidurnya kemudian terbangun. Pos itu terlihat sangat sepi saat malam hari. Tak ada tanda-tanda juga akan keberadaan penjaga makam itu di pos ini.
Di malam yang gelap dan penuh kabut itu, Sari melihat sosok hitam yang berdiri tak jauh dari makam suami. Sari langsung bergegas menuju makam suaminya, takut ada yang mau merusak makamnya lagi. Car, suara pelan itu terdengar lagi. Sari menghentikan langkahnya. Entah ini perasaannya saja atau bukan, tapi suara itu terdengar seperti suara suaminya. Sarim juga baru sadar kalau suara itu ternyata berasal dari sosok hitam yang ada di dekat makam suaminya. Sarim kemudian melangkahkan kakinya pelan hingga mendekati sosok yang terlihat jelas di belah kabut malam. Ayah, Sarim tidak percaya dia akan melihat suaminya setelah 2 tahun ditinggal. Apa yang ayah lakukan di sini? Tanya Sarim. Tolong aku, Sar. Buat jiwaku tenang. Temukan pelaku yang mencuri tali pocongku, kata suaminya. Tapi aku tidak tahu siapa pelakunya, jawab Sarim sedih. Maksud ayah rival bisnis bebuyutan ayah itu? Tanya Sarim. Benar, ia juga menyebabkan aku mati. Karena dia menggunakan aku sebagai tumbal pesugihan yang dijalaninya. Dia melakukan itu agar aku tersingkir dari persaingan bisnis. Karena sekarang bisnisnya mulai tidak stabil lagi. Dia mencuri tali pocongku yang sudah berusia 1000 hari untuk melakukan pesugihan lagi. Jelas suaminya. Perlahan sosok suaminya memudar. Sariem belum selesai melepas rasa rindu kepada suaminya. Ia berteriak memanggil namanya. Ayah, ayah, tunggu, teriak Sariem. Bu, ada apa? Kata penjaga makam itu sambil menggoyangkan tubuh Sariem yang sedang tidur. Setelah membuka matanya, Sariem bingung karena ia telah berada di pos itu lagi. Penjaga makam kemudian menuntunnya untuk duduk dan memberikan air putih. Ibu mimpi buruk, tanya penjaga makam itu. Sariem menggeleng, meski ternyata hanya mimpi. Sariem senang karena dia bisa bertemu suaminya setelah sekian lama. Kini, ia hanya perlu mencari dan melaporkan Curoso atas tuduhan merusak makam dan pencurian tali pocong suaminya. Sarim akan melakukan apapun untuk membuat jiwa suaminya tenang. Dan cerita pun selesai. Wassalam.